how's it going guys? Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan ini sekarang kita udah ada di tempat yang anti mainstream nih guys. Buat kalian yang mau wisata-wisata, boleh kesini. Kira-kira kita mau kemana nih? Biasanya kalau liburan kemana aja nih? Biasanya kalau liburan kan ke itu ya, tempat-tempat yang mainstream kayak ke puncak, misalkan puncak gunung, camping misalkan, atau kalian biasanya mungkin ke pantai gitu kan. Nah, sekarang beda nih. Kita ada di Monumen Pers. Jadi kita ada di Monumen Pers. Bedanya sama wisata-wisata yang tadi itu gimana? Jelas beda lah, ini kan Monumen Pers kan. Jadi banyak pengetahuan yang bakalan kalian dapat di tempat wisata ini. Oke. Khususnya untuk apa? Pengetahuan kalian di bidang sejarah, bidang jurnalistik, ya. pers gitu lah pokoknya. Oke, biar gak penasaran, stay tune terus ya, oke? Monumen Pers Nasional bertempat di sebuah gedung yang pada awalnya bernama Society Mangkunegaran. Society Mangkunegaran ini dirancang pada tahun 1917, lalu berubah menjadi Monumen Pers Nasional pada 9 Februari 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada awalnya bertujuan sebagai tempat berinteraksi sosial dan juga tempat untuk hiburan. Tempat ini dibangun atas prakarsa Mangkunegara VII yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prangwedono dan diarsiteki oleh Mas Abu Hasan Atmodirono. Monumen Pers Nasional bertempat di tengah-tengah kota Solo, yaitu di sebelah selatan Stasiun Balapan Solo, lalu di sebelah utara Jalan Slamet Riyadi, sebelah baratnya Keraton Mangkunegaran Surakarta, dan di sebelah timurnya Stasiun Purwosari Solo. Yuk guys, udah nggak sabar lihat isi koleksi Monumen Pers. Sebelum registrasi ke front office, jangan lupa untuk reservasi dulu ya guys di nomor official WhatsApp Monumen Pers. Sebelum registrasi, kalian diharuskan untuk cek suhu tubuh dulu dan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jangan lupa maskernya ya. Setelah itu, kalian mengisi daftar kunjungan kalian di komputer yang disediakan di front office itu guys. Ngisinya kayak ngisi biodata kok, gampang. Setelah itu, kalian ngomong ke petugas front office-nya guys, mau ke museum atau mau ke koleksi arsip Monumen Pers. Nanti kalian bakal dikasih karcis kok sesuai tujuan kalian. Simple kan guys? Kita habis dapat tiket ruang pamer sejarah pers guys. Yuk masuk lihat isinya. Nah, sekarang kita udah ada di ruang pamer sejarah pers. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada banyak koleksi-koleksi alat-alat komunikasi, dan juga kita bisa lihat gimana sih perkembangannya pers dari masa ke masa di Indonesia ini. Pertama kali memasuki ruangan ini, kamu akan disambut dengan kentongan bernama Paksi Nagaliman. Ini adalah kentongan khas Cirebon yang memiliki ukiran Paksi Nagaliman, yang artinya adalah untuk melambangkan kekuasaan 3 unsur dunia, yaitu udara, laut, dan bumi. Kentongan ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat berupa tanda bencana, kemalingan, atau tanda untuk berkumpul. Lalu di samping kentongan tersebut ada tahure. Ini merupakan alat komunikasi tradisional khas Maluku yang terbuat dari cangkang dan kerang. Fungsi dari tahure ini sama dengan kentongan. Cara membunyikannya adalah dengan ditiup. Lalu ada juga tifa. Ini adalah alat komunikasi khas masyarakat pedalaman Maluku dan Papua serta sekitarnya. Fungsinya adalah untuk memanggil masyarakat agar bisa berkumpul ketika ingin mengumumkan sesuatu. Nah, kalau ini namanya kamera kayu sob. Wah, gede banget ya kameranya. Kebayang gak repotnya bawa kamera segede ini kemana-mana? Kalau sekarang mah udah praktis banget ya sob. Udah ada kamera DSLR, mirrorless, bahkan kamera HP kalian pun udah bagus-bagus banget. Kamera ini
memiliki plat kaca berlapis bahan kimia dengan ukuran 120 x 165 mm, 205 x 255 mm, dan 205 x 305 mm. Nah, kalau kain hitam yang kamu lihat di kamera ini nih, fungsinya untuk menciptakan ruang gelap kamera atau obscura ketika kamu memotret. Selain itu, di sini ada banyak banget koleksi mesin ketik yang ditampilkan di ruang pamer. Ada 11 koleksi mesin ketik yang ditampilkan, dan kebanyakan dari mesin ketik tersebut adalah hibah dari wartawan-wartawan Tempo dulu. Di antaranya adalah hibah dari wartawan H. Tami Suara Merdeka, hibah dari Kedaulatan Rakyat, dan wartawan Bakri Suratnaja. Nah, di ruang pamer ini ada juga beberapa koleksi majalah yang diterbitkan sebelum kemerdekaan. Di antaranya adalah majalah Bintang Barat yang terbit pada tahun 1873, majalah Dharma Kokondo yang terbit pada tahun 1908, majalah Cahaya Hindia yang terbit pada tahun 1913, Utusan Hindia yang terbit pada tahun 1921, Pikiran Rakyat yang terbit pada tahun 1932, dan majalah Pusara yang terbit pada tahun 1934. Ada juga radio antik di sini guys. Casingnya dari kayu. Wih, keren gitu ya guys, masih awet sampai sekarang. Nama radionya adalah Novida. Radio ini dulu digunakan untuk mendengarkan berita-berita pers yang disiarkan dari stasiun-stasiun pemancar radio gitu guys. Lalu ada rasut milik Pak Wardiono dan sepatu milik Pak Trisno Yuwono. Ia juga pernah meliput gerhana matahari total bersama wartawan Trisno Yuwono di Lamongan, Jawa Timur. Parasut dan sepatu tersebut adalah jejak petualangan mereka, jejak perjuangan mereka dalam meliput berita. Di ruang pamer ini terdapat juga 7 kamera guys, 7 kamera yang semuanya kuno-kuno guys. Kamera tersebut diantaranya merupakan hibah dari wartawan-wartawan zaman dahulu, seperti Karce Mayaud yang pernah menjadi fotografer istana. Wih, keren. Lalu ada wartawan Sumartoyo dari Suara Merdeka, wartawan Fuad Muhammad Syarudin, dan juga wartawan Ismail Jalili. Dilihat dari bentuk dan modelnya, kira-kira sama kalian tua mana nih guys? Nah, jadi guys, di Monpers itu kita nggak cuma bisa lihat koleksi bersejarah dari masa ke masa ya. Ada juga tempat untuk kalian nih yang lagi skripsian buat nyari referensi. Ada juga di sini. Tempatnya namanya e-paper. Nah, apa sih e-paper itu? Jadi e-paper itu adalah ruangan di Monumen Pers di mana kalian itu bisa melihat koleksi-koleksi koran dan majalah yang digitalisasi di sini. Jadi kalian bisa tuh minta koleksi misalkan elektroniknya dari koran atau majalah dari misalkan zaman Belanda, di sini ada sampai zaman sekarang ini. Nah, ini adalah suasana ruangan e-paper yang ada di Monumen Pers Nasional. Kebanyakan pengunjung yang datang ke ruangan ini adalah para mahasiswa yang ingin mencari referensi sebagai bahan untuk pembuatan tugas maupun skripsi. Tapi buat kalian guys yang masih pelajar juga bisa kok datang ke sini. Barangkali mungkin ada tugas sekolah kalian yang membutuhkan data-data seperti koran lama maupun majalah Tempo dulu. Untuk datang ke sini, seperti biasa, reservasi ke nomor WhatsApp official Monumen Pers dulu ya guys. Setelah itu baru deh kalian registrasi kedatangan di front office, lalu masuk menggunakan karcis dari FO tadi. Kalian juga bisa kok mengakses semua koleksi digital dari majalah-majalah dan koran-koran koleksi Monumen Pers Nasional. Bahkan kalian pun bisa minta koleksinya. Eits, ada caranya tapi untuk menyalin koleksi digitalnya. Pertama,
kalian isi dulu artikel apa yang kalian mau copy di formulir permintaan data yang tersedia di ruangan itu. Lalu bilang ke petugas untuk menyalin materinya buat kalian. Iya, siapkan flash disk juga ya guys. Baru deh kalian bisa membawa pulang artikel kalian. Untuk yang mau mencetak pun juga boleh. Sistemnya juga sama kayak tadi, tapi ada batasannya guys, yaitu 5 lembar per hari. Semua pelayanan baik dari reservasi hingga permintaan data gratis guys. Enak kan? Kalian bisa sepuasnya berpetualang ke tempo dulu, ke zaman dahulu lewat koleksi-koleksi jadul Monumen Pers Nasional. Hehe. Gimana guys? Keren kan tempat ini? Bisa ngilangin gabut sekaligus menambah wawasan. Oke, aku dan Faisal pamit dulu. Terima kasih. Dadah.